Halo semuanya, berjumpa lagi dengan saya Intan Permatasari. Teman-teman, jadi di kali ini kita akan belajar tentang TOEIC adalah salah satu ujian dari tes CPNS di 2021. Oke, lanjut ya. 1. Maksud dari etika penegakan hukum berkeadilan adalah A. Bersumber pada Pancasila demi tercipta keadilan sosial. B. Persamaan di muka hukum. C. Kepastian hukum bagi seluruh warga negara. D. Menumbuhkan tertib sosial, ketenangan, dan peraturan hidup bersama. E. Meningkatkan kesadaran hukum bagi sesama tanpa pandang bulu. Jawabannya adalah D. Yuk kita lihat teman-teman. D. Menumbuhkan tertib sosial, ketenangan, dan peraturan hidup bersama. Udah jelas ya teman-teman bahwa maksud dari etika penegakan hukum berkeadilan. Jadi adil dalam tertib sosial. Karena berlandasan adil, maka diharapkan dapat menumbuhkan tertib sosial, ketenangan, dan peraturan hidup bersama karena kita tinggal bersama-sama di negara Indonesia. Lanjut yang nomor 2. 2. Interaksi masyarakat yang berorientasi ke atas sangat mementingkan hubungan yang formal dan bersifat impersonal. Gambaran tersebut merupakan etos kebudayaan masyarakat. A. Elit. B. Petani. C. Tradisional. D. Buruh. E. Birokrat. Ayo teman-teman, kalau teman-teman mau jawab dulu, boleh di post video ini terus dilanjutin dengan jawabannya aku. Nanti kita cocokkan ya. Jawaban yang tepat itu adalah, menurut teman-teman apa sih? Jawabannya adalah E. Birokrat. Itu kenapa birokrat? Karena ini kata kuncinya itu ada mementingkan hubungan yang berorientasi ke atas, yang sangat mementingkan hubungan yang formal dan bersifat impersonal. Itu namanya disebut dengan birokrat. Lanjut ya teman-teman, kita lanjut di nomor 3. Nomor 3. Perubahan UUD 1945 sebagaimana yang termuat dalam UUD 1945 setelah perubahan pada dasarnya lebih banyak mengurangi kekuasaan. A. MK. B. Presiden. C. MPR. D. DPR. E. Wakil Presiden. Kira-kira jawabannya apa ya? Apakah MK, Presiden, MPR? Dan jawabannya adalah B. Presiden. Mengapa? Karena di sini udah diperjelas bahwa perubahan UUD 1945 sebagaimana yang termuat dalam UUD 1945 setelah perubahan. Di sini akan lebih banyak pengurangan kekuasaan atas presiden. Lanjut nomor 4 ya teman-teman. 4. Ciri-ciri negara berdasarkan hukum dalam arti material adalah sebagai berikut, kecuali A. Adanya peradilan yang bebas dan merdeka serta tidak memihak. B. Diakuinya HAM dan dituangkannya dalam konstitusi dan peraturan perundang-undangan. C. Negara melindungi seluruh warga dan seluruh tumpah darah. Adanya pembagian kekuasaan dalam negara. E. Adanya dasar hukum bagi kekuasaan pemerintah. Jawabannya adalah C. C. Negara melindungi seluruh warga dan seluruh tumpah darah. Karena C ini merupakan ciri-ciri negara yang berlandasan dalam arti formil. Kalau material seperti adanya peradilan yang bebas, terus diakuinya HAM dan dituangkannya dalam konstitusi dan peraturan, terus adanya pembagian kekuasaan dan adanya dasar hukum. Teman-teman kalau perihal tentang ini kayaknya udah pasti, jadi teman-teman harus lebih banyak dalam membaca dan mempelajari TWK itu sendiri. Lanjut ya teman-teman, kita nomor 5. Nomor 5. PPKI melaksanakan sidang 1 pada 18 Agustus 1945 dan dihadiri 27 orang yang dipimpin Soekarno dan Hatta. Hasil keputusan sidang tersebut adalah A. Pembentukan Komite Nasional Indonesia. B. Mengesahkan dan menetapkan UUD Republik Indonesia. C. Menetapkan 12 kementerian sebagai pembantu Indonesia. D. Menetapkan wilayah Indonesia menjadi 8 provinsi. E. Pembentukan tentara kebangsaan. Menurut teman-teman ini jawabannya hampir mirip ya. Kalau teman-teman udah paham, udah tahu, pilihlah yang paling teratas. Ayo teman-teman, apa jawabannya? Jawabannya adalah B. Mengesahkan dan menetapkan UUD Republik Indonesia. Sebenarnya ada 3 ketetapan. Yang pertama itu mengesahkan dan menetapkan UUD Republik Indonesia. Yang kedua adalah memilih dan menetapkan Insinyur Soekarno sebagai presiden.
dan Muhammad Hatta sebagai wakil presiden. Yang ketiga, rencana pembentukan Komite Nasional Indonesia yang akan membantu tugas presiden. Di pilihan itu ada pembentukan Komite Nasional, tapi kita lihat dulu jawabannya. Opsinya itu adalah pembentukan, tapi di sini baru adanya rencana pembentukan, gitu ya teman-teman. Oke, baiklah teman-teman, sekian video kali ini, semoga bermanfaat untuk kita semua. Mari kita sama-sama belajar dan mempersiapkan hal yang bisa kita persiapkan. Oke, see you the next video, bye bye.